Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Terhadap Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkalis ditinjau menurut Makosid Syariah. Sebagaimana kita ketahui, putusan Pengadilan Agama Bengkalis pada bulan September tahun 2023 berjumlah 36 perkara. Dari 36 perkara cerai gugat, hanya 4 perkara yang amar putusannya menyebutkan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah madliyah. Hasil penelitian ditemukan bahwa mengapa majelis hakim dalam putusannya tidak memperjuangkan atau tidak mengabulkan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madliyah. Alasan yang pertama, majelis hakim hanya mengabulkan permohonan sesuai dengan petitum atau tuntutan dari pemohon. Jika pemohon tidak menuntut nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madliyah, maka majelis hakim tidak bisa mengabulkan permohonan atau tidak bisa mengabulkan tuntutan tidak sesuai dengan permohonan. Hal ini sejalan dengan asas ultra petitum partium, yaitu hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RPG dan pasal 50 RV, di mana hakim hanya boleh mengabulkan gugatan sesuai dengan permohonan, tidak boleh mengabulkan gugatan melebihi dari permohonan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemohon cerai gugat, bahwa mengapa tidak disebutkan atau tidak meminta nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madliyah. Menurut pemohon tidak wajar, tidak wajar, tidak etis seorang perempuan yang sudah menggugat suaminya kemudian meminta nafkah lagi, nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madliyah. Kemudian alasan yang berikutnya, menurut penggugat sudah bisa cerai, sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut penggugat bercerai itu lebih baik. Sudah bisa bercerai saja alhamdulillah, tidak perlu untuk menuntut nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madliyah. Kemudian apa solusi agar hak-hak perempuan pasca perceraian terpenuhi sebagaimana tuntutan dari undang-undang? Maka ada beberapa solusi yang harus dilakukan. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, karena masih banyak para wanita atau perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka pasca perceraian. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi, baik berupa penyuluhan atau menempel di dinding-dinding pengadilan seperti baleho atau banner yang berisikan apa sih hak-hak perempuan pasca perceraian. Yang kedua, bagi para pemohon atau dalam hal ini penggugat perempuan bisa
berkonsultasi melalui meja informasi di pengadilan atau melalui pos bakum yang telah disediakan oleh pengadilan, di mana melalui pos bakum itu para pencari keadilan khususnya perempuan bisa berkonsultasi apa saja sih hak-hak yang ia dapatkan setelah perceraian, karena masih banyak perempuan-perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka pasca perceraian berupa nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madaniyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap putusan hakim yang tidak mengabulkan hak-hak perempuan pasca perceraian. Memang Al-Quran menjelaskan tentang nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madaniyah dengan tujuan adalah perempuan itu adalah makhluk yang lemah, sehingga makhluk yang lemah ini perlu dilindungi. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan nafkah, baik berupa nafkah idah, nafkah mut'ah maupun nafkah madaniyah. Di sisi lain, majelis hakim sebagai pejabat negara harus tunduk kepada aturan-aturan negara, harus tunduk kepada hukum acara, harus tunduk kepada hukum material atau hukum formil, sehingga hakim hanya mengabulkan sesuai dengan tuntutan yang dimohonkan oleh pemohon. Demikianlah hasil penelitian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.